Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya ingin coba membahas saham Bank Ganesha ya, BGTG ya. Kalau kita lihat chartnya memang cukup menarik ya BGTG ini. Sebenarnya bandar kelihatannya mengumpulkan barang itu di sekitar 50-an ya sebenarnya. Kalau lihat dari chart ini itu dilakukan di sekitar bulan Agustus September ya, sampai Desember tahun kemarin ya. Kelihatan bandar membeli barang di sekitar angka 70-an ke bawah ya kalau melihat dari sini. Kemudian dia melakukan proses markup di bulan Februari ya, 1, 2, nah 3 ya. Ini sebenarnya ada 4 dan 5-nya, cuma dia disembunyikan ketika naik satu hari dan turun di saat yang sama juga ya. Kemudian dia distribusi lagi sampai dari 270 yang ini 270 sampai ke 1015-an 1013 ya. Kemudian sideways di situ ya, dia beli lagi pelan-pelan setelah banyak angkat lot di atas. Ini kalau Anda lihat ini ARB berapa hari ini bisa 1 2 3 4 5 ya. Kemudian masih turun ke bawah ya. Ini semingguan lebih ya. Setelah itu diangkat ini proses distribusi ABC diturunkan. Kemudian dia angkat satu candle ini candle hijau ya, kemudian turunkan lagi ya ABC. Setelah itu berlanjut ke bawah sideways lagi panjang. Dia melakukan pengumpulan barang lagi dari retail yang sudah cut loss ya. Kemudian diangkat lagi 1 2 3 lagi, persis sama seperti yang tadi. 4-5-nya disembunyikan sama dia di candle hijau yang ini. Jadi wave 45-nya disembunyikan di sini. Jadi dalam satu hari ini memang kelihatan kalau candle harian tuh nggak kelihatan. Kalau candle 15 menitan mungkin bisa kelihatan. Ya. Disembunyikan 4 dan 5-nya di sini. Jadi gabung antara wave, seolah-olah gabung ya antara wave 3, 4 dan 5 ya. Kemudian turun lagi ke bawah ya. Dia paksa retail cut loss di sekitar dari bulan Juni ya sampai awal Juli ya. Sideways lagi, kemudian dikumpulin lagi barangnya ya. Tapi nggak terlalu banyak sih kelihatan dikumpulin barangnya karena akumulasi distribusi menunjukkan penurunan. Berarti dia udah rencanakan menjual pelan-pelan sebenarnya ya, sambil mengusir retail ya. Kemudian retail dipaksa cut loss kelihatannya di sekitar akhir Juni ya. Itu ditandai dengan candle yang 1 2 3 4 5 merah candle ya. Ada juga yang doji tapi itu menunjukkan kebingungan pasar apakah akan naik apa akan turunnya. Kemudian di sekitar bulan Juli baru dilakukan markup gila-gilaan ya. Ini adalah markup yang memang disengaja oleh bandar untuk mengangkat harga sambil jualan di harga atas ya. Ini ditandai dengan akumulasi distribusi ya yang sudah mulai turun di sekitar bulan Juli akhir ya. Tapi memang dari pertengahan Juli sekitar tanggal berapa ini? Ya mungkin sekitar minggu pertama, minggu kedua lah ya. Dia angkat itu masih akumulasi. Jadi nggak terasa memang sama retail diangkat barang ke atas. Jadi tidak kelihatan distribusi shopnya. Tapi sebenarnya di sekitar bulan-bulan Juli minggu ketiga dia sudah minggu keempat dia sudah melakukan jualan. Ini tandai dengan penurunan volume dan di volume merah ya yang tipis ya, ditandai dengan itu. Tapi nggak signifikan ya. Jadi bandar itu melakukan distribusi soft istilahnya ya. Dia melakukan menaikkan harga itu untuk menjual di harga atas ya. Kemudian setelah itu diangkat di bulan pertama Agustus, diangkat ke atas. Anda lihat ini ada doji, harganya nggak berubah, hanya dalam bentuk garis. Jadi dia yang angkat
hari yang sama diturunkan di hari yang sama ya. Jadi gerakannya bolak-balik aja di situ ya, tidak merubah harga ya, harga penutupan sama harga pembukaan sama. Nah, setelah doji yang ini baru dilakukan proses distribusi hard. Nah, ini distribusi hard ini adalah distribusi kasar ya, artinya bandar sudah menjual barang bukan pelan-pelan lagi, udah banyak ya yang dibuang. Ini tanda dengan candle apa ini, candle merah ini berapa ini dari doji ini, doji 1 ya, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle merah ya, turun terus itu hampir seminggu ya, berarti ya 7 candle, hampir lebih ya, seminggu ya, minggu lebih ya, karena seminggu kalau bursa kan cuma 5 hari ya, seminggu lebih dia. Kemudian diangkat 2 candle hijau, kemudian turunkan lagi. Ini ada proses distribusi ABC yang sering saya jelaskan ya. Jadi ketika turun dari puncak itu adalah yang di sini A-nya, kemudian naik ke atas B, kemudian sekarang di C. Ya, C-nya ini sepertinya memang ditahan di sekitar awan Ichimoku karena udah dekat dia ini ya. Dan ini udah double bottom. Jadi sepertinya bandar memang sengaja menahan harga ini di harga atas ya untuk jualan lagi. Tapi apakah dia sudah melakukan proses distribusi sepenuhnya? Ini sepertinya belum ya. Karena memang volume yang muncul juga nggak terlalu banyak yang merah ini. Jadi sepertinya bandar akan menahan harga ini di sekitar awan Ichimoku. Tapi walaupun begitu tetap hati-hati. Yang namanya skenario bandar kita nggak bisa pastikan ya. Mungkin saja dia akan nahan ini di sekitar awan Ichimoku di sekitar 200. Kalau lihat dari sini kan pembelian retail yang paling banyak itu sekitar 200 sampai 260 ya. Jadi mungkin akan ditahan di situ sambil distribusi harga pelan-pelan ya. Tapi kalau nanti sudah masuk awan Ichimoku biasanya barang bandar tuh hanya 20-30% ya. Berarti yang 70% sampai 60% itu sudah dijual sama dia. Mulai dari bulan Juli akhir sampai sekarang ya, September ya, dia udah dijualan berarti sekitar 1,5 bulan ya, 1,5 bulan dia udah jualan. Jadi Anda bayangkan kalau udah 1,5 jualan, bisa Anda bayangkan berapa lagi barang dia ya. Kalau prediksi saya sih kalau udah mendekati awan Ichimoku itu hanya 20-30%. Tapi nanti kalau udah menembus awan Ichimoku ke bawah itu biasanya bisa dipastikan bahwa barang bandar itu udah hampir 100% selesai. Dan itu hanya tinggal menunggu waktu aja dia turun ke bawah. Jadi bagi Anda yang punya barang ini masih ada kesempatan mungkin untuk keluar nanti ketika dia mental ataupun naik ataupun rebound ya di sekitar awan Ichimoku di sekitar 200-an ya. 200 atau 1890 atau 1990 juga boleh. Mungkin dia akan rebound di situ dan akan naik ke atas. Tapi itu hanya sesaat biasanya. Kalau udah seperti itu akan biasanya akan terseret ke bawah kalau sudah nembus awan Ichimoku. Oke, demikian kira-kira penjelasan singkat mengenai saham BGTG. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga Anda cuan besok pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.